biasa Tuhan. Kasih-Mu besar bagi hidup kami. Setiap saat Kau ada bersama-sama dengan kami. Yesus, terima yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau angkat pujian bagi Engkau. Haleluya.
satu-satunya yang terhebat dalam hidup. Dimanapun kita ada, Dia bersama dengan kita. Ketika kita bahagia, ketika kita ada di dalam lembah yang kelam, Dia ada bersama dengan kita. Percaya bahwa pagi hari ini Dia bersama dengan kita. Dia ada. Mari bersama. Bapa kau mendengar
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang paling indah untuk kita sama-sama menerima dan belajar kembali dari firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu selalu indah dan selalu baru dalam kehidupan kita. Yang sudah sering kita dengar dan sering kali kita dengar juga, itu menjadi berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Alkitab atau di dalam HP Saudara 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan membaca secara bergantian, ya. Saya akan mengawali dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara melanjutkan dengan ayat 2 dan nanti 3 saya lagi dan seterusnya, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 12. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kami. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu,
karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang tua dan tidak bergantung pada mereka. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Biarlah firman ini menjadi hidup dalam kehidupan kita sekalian ya. Menjadi berkat yang indah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dari apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini. Ya. Jemaat ini kalau dikatakan di dalam Alkitab itu masih jemaat yang sangat muda sekali. Berapa waktu akan datang, berapa minggu akan datang kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-55. Tapi kalau kita melihat sejarah daripada jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ini jemaat yang masih sangat muda sekali. Dan boleh dikatakan jemaat yang baru menerima berita Injil dalam waktu yang relatif pendek juga. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9, saya tidak bacakan ayat itu, cukup saya ceritakan saja. Inilah asal mula daripada berdirinya jemaat Tesalonika ini. Dikatakan di sana bahwa dalam perjalanan penginjilannya, Rasul Paulus ini sampai ke sebuah tempat yang namanya Tesalonika ini. Ini sebuah kota di Makedonia, ya. Dalam penginjilannya dia sampai ke sana. Itu kalau menurut buku yang saya baca kira-kira tahun 51. Itu dalam perjalanan penginjilan daripada Paulus yang kedua. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul 17 tadi diceritakan bahwa Rasul Paulus 3 kali hari Sabat, 3 kali hari Sabat, bukan 3 minggu ya, tapi 3 kali hari Sabat. Jadi itu hanya umur 3 hari. Mereka mendengar berita tentang Injil, berita tentang Tuhan Yesus. Apa yang diberitakan oleh Paulus dikatakan di dalam ayat-ayat itu, Kisah Para Rasul tadi. Paulus memberitakan Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus. Tapi berita yang begitu sederhana itu mendapat tanggapan yang sangat luar biasa. Antusias sekali jemaat orang-orang ini. Mereka adalah jemaat daripada satu sinagoge atau satu rumah ibadah orang-orang Yahudi. Mereka mendengar itu dan mereka respon, mereka tanggapi, mereka percaya. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di kota itu, mereka mulai merasa iri hati. Kenapa banyak orang Yahudi yang ikut percaya kepada Yesus? Orang Yahudi pada dasarnya mereka sudah menolak Yesus sampai mereka menyalibkannya. Dan ini masih dipegang oleh orang Yahudi yang berpegang teguh pada Taurat mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat ceritanya bahwa orang-orang yang sakit hati ini tadi, orang yang iri hati tadi, orang Yahudi yang iri hati, melihat begitu banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mulai mengumpulkan satu kekuatan, menggalang satu kekuatan dan membuat satu huru-hara di kota Tesalonika itu. Dan huru-hara terjadi sampai dikatakan di dalam cerita itu bahwa pada malamnya Rasul Paulus ini disuruh pergi oleh jemaat itu supaya menjaga keselamatan Rasul Paulus. Dia pergi ke Berea. Ya. Bapak Ibu Saudara, jemaat ini yang lahir dalam waktu relatif singkat menerima berita Injil ini. Tapi mereka sangat semangat, sangat luar biasa. Dan mereka berhadapan dengan masalah yang sangat berat. Ya. Satu tantangan yang tidak kecil. Tetapi Rasul Paulus dalam suratan ini, Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam ayat yang pertama dan ayat 10, kamu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh di dalam hidup yang berkenan kepada. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini adalah sebagai bagian daripada ayat pertama,
menjalani hidup yang berkenan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya ini merupakan satu semangat yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, itu harus menjalani hidup yang berkenan kepada Dia. Dan tidak cukup hanya berkenan saja, tetapi bersungguh-sungguh. Kata bersungguh-sungguh ini diulangi saat ayat 1 dan ayat 10. Kata bersungguh-sungguh itu saya mengutip dari terjemahan Alkitab lain, lebih lagi, lebih berusaha, bertambah-tambah usaha, lebih baik lagi. Jadi dengan kata lain harus ada semangat ya. Jemaat di Tesalonika ini menghadapi tantangan yang sangat berat, diberi semangat oleh Rasul Paulus. Tetap semangat, tetap sungguh-sungguh. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena saudara kita percaya sampai kita nanti menghadap kepada Tuhan itu seringkali jangka waktunya cukup lama. Saya lahir dari keluarga Kristen. Sejak kecil saya sudah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus sejak masih di rumah tangga ya. Diperkenalkan oleh orang tua saya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan kita mengikuti sekolah minggu dan seterusnya ya. Tapi ada jangka waktu yang cukup lama. Dari saya lahir sampai sekarang 72 tahun. Semangat itu tidak boleh pudar saudara sebenarnya. Harus tetap ada. Jadi bersungguh-sungguh itu bukan sesuatu yang berkala. Bukan sesuatu yang kadang-kadang, tidak. Tetapi sungguh-sungguh itu harus terus mengikuti setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat 11 saya kutip saja. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang diingatkan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma. Kendor atau lemah itu menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan pengiringan kita. Mungkin karena sesuatu dan lain hal kita menjadi kekurangan semangat. Ketika awal kita percaya, tentu semua akan penuh semangat. Penuh cinta mula-mula, penuh ya segala sesuatunya. Tetapi bagian berjalannya waktu karena masalah ini, masalah itu, maka kendor itu merupakan tantangan yang terberat sebenarnya ya. Dan kita harus lebih memperhatikan hal ini dalam kehidupan ini. Jemaat yang masih muda ini terus menghadapi tantangan. Dan kalau kita mengikuti perjalanan Paulus berikutnya, sesudah sampai di Berea, dia menginjil lagi di sana, dan kemudian dari Berea dia pergi ke Athena, dan di Athena inilah dia mengutus Timotius untuk datang mengunjungi jemaat yang sedang menghadapi tantangan ini tadi. Timotius diminta oleh Rasul Paulus untuk melihat bagaimana kondisi jemaat yang sedang ditinggalkan dalam keadaan huru hara tadi. Tapi ternyata laporan daripada Timotius sangat luar biasa. Jemaat ini rupanya tetap tegar, tetap kuat, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh, saudara. Di dalam suratan Tesalonika ini ada pujian-pujian yang Rasul Paulus sempat sampaikan kepada jemaat yang sedang menderita ini. 1 Tesalonika 1 ayat 6, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 1 Tesalonika 1 ayat 3, kami selalu mengingat pekerjaanmu, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat yang ditinggalkan dalam keadaan huru hara tadi, yang mendapat tekanan kebencian daripada orang-orang Yahudi yang fanatik, mereka tetap mempertahankan hidup seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 1 Tesalonika 1 ayat 3 tadi. Mereka mempertahankan 3 komponen penting dalam kehidupan Kristen kita: kasih, iman, dan pengharapan. Mereka tetap pertahankan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapan. Kenapa harus ditambahkan kata depannya seperti pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan pengharapan kepada Tuhan? Ketekunan pengharapan kepada Tuhan. Memang 3 hal ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang penting kita pertahankan dalam kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara, itu adalah kasih, iman, dan pengharapan.
Dan itulah yang sudah dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Saya selipkan sebuah pertanyaan. Kita gereja ini sudah memasuki usia yang ke-55 tahun ya, tahun ini. Pertanyaannya adalah apakah kita masih mempertahankan pekerjaan iman kita? Apakah kita masih mempertahankan usaha kasih kita? Apakah kita masih mempertahankan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? 55 tahun itu merupakan jangka waktu yang lama. Semangat yang kendor, semangat yang berkurang, itu menjadi tantangan, saudara. Tapi kita belajar dari jemaat ini luar biasa. Dan itulah yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Bagaimana hidup berkenan kepada Allah itu? Karena tadi Rasul Paulus sudah katakan, biarlah hidupmu berkenan kepada Allah, dan kamu harus lakukannya dengan bersungguh-sungguh. Rasul Paulus menguraikan 3 hal yang penting di dalam bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama adalah hidup di dalam pengudusan. Yang kedua adalah membangun kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, bekerja dengan baik dan tekun. Inilah 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratan yang baru saja kita baca bersama-sama di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 12 tadi. Saya akan masuk dalam bagian yang awal. Hidup dalam pengudusan. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah ayat 2 sampai ayat 8 ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 3, inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Ada kemungkinan besar, Bapak Ibu Saudara, apa yang diuraikan Paulus di dalam ayat 2 sampai 8 tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual itu ya, itu rupanya menjadi gaya hidup daripada orang-orang Tesalonika. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang pengudusan ini. Kenapa kalau kita bicara tentang kudus, pengudusan atau kekudusan, itu selalu erat hubungannya dengan aktivitas seksual. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, iblis telah memanfaatkan sisi kehidupan seksual ini menjadi satu alat yang dia pakai untuk membawa kehidupan orang berdosa untuk bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh dari Tuhan. Iblis berhasil memasukkan aktivitas seksual ke dalam penyembahan berhala. Kalau kita tekun membaca Alkitab, penyembahan berhala itu, ya tentu pada zaman Alkitab ini, penyembahan berhala itu adalah penyembahan yang patung-patung dan sebagainya, atau benda-benda yang dikeramatkan ya. Dan mungkin itu sudah jarang kita jumpai pada zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala itu Alkitab mengatakan sebagai perzinahan. Seringkali anak-anak Tuhan hanya berpikir itu perzinahan secara rohani, menomorduakan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan. Tetapi sebenarnya perzinahan itu adalah merupakan bagian daripada penyembahan berhala itu sendiri. Perzinahan dalam arti kata jasmani, betul-betul. Jadi ketika mereka menyembah itulah sebabnya di dalam Alkitab seringkali kita jumpai kata-kata pelacuran bakti, semburit bakti, itu semua ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam penyembahan berhala itu. Dan inilah yang diingatkan Rasul Paulus tentang kekudusan itu. Dikatakan bahwa yang Tuhan kehendaki itu adalah pengudusan kita. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini setelah menjadi percaya, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak mengikuti gaya hidup dunia ini. Kita dipisahkan, dan kita harus betul-betul memisahkan diri dari cara-cara hidup yang dunia. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita betul-betul sebagai orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan ya. Secara khusus, entah masih ada hubungannya dengan aktivitas seksual tadi, ayat 4 dan ayat 5, sekalipun mereka sudah punya istri, sudah punya suami ya, itu diingatkan kembali. Itu kehidupan suami istri itu bukan kehidupan untuk memuaskan nafsu, kata Paulus. Itu harus disadarkan mereka orang-orang yang percaya yang masih sangat muda ini. Kalau saya katakan boleh umurnya 3 hari Sabat saja mendengar Injil, mendengar berita keselamatan.
Umurnya baru 3 hari, saudara, mendengar itu. Tapi mereka sudah tanggap. Dan inilah yang diingatkan Paulus. Sekalipun mereka itu suami istri, suami sendiri, istri sendiri, mereka harus mempunyai rasa pengudusan dan penghormatan. Itu artinya bahwa mereka tidak boleh hanya mencari kepuasan diri sendiri. Biarpun mereka satu suami istri yang sudah betul-betul sah, ya, yang sudah betul-betul diberkati, ya. Mereka tidak boleh mengorbankan pasangannya hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Mereka harus saling mengasihi dan mendasari semua aktivitas hidup itu berdasarkan kasih. Dan mereka harus hidup seperti itu. Inilah mengenai kekudusan, ya. Saudara-saudara, kemungkinan cara hidup masyarakat itu memang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Sehingga di jemaat, bukan di jemaat, tapi maksudnya di kota Tesalonika itu sendiri, ada satu aktivitas seksual yang disebut dalam ayat 6, adanya hubungan incest, perkawinan dengan saudara yang sedara. Rupanya itu memang ada di sana. Dan itulah diperingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka menghindari itu. Bahkan diikuti dengan apa yang dikatakan Tuhan adalah pembalas. Tuhan membalas perbuatan-perbuatan seperti itu. Perbuatan apa? Perbuatan incest tadi, ya. Perkawinan antara saudara sesama saudara, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Roma 2 ayat 16 ditegaskan lagi oleh Paulus sendiri ketika dia bicara dengan jemaat di Roma tentang pembalasan Tuhan. Kalau mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kalau mereka hidup tidak kudus di hadapan Tuhan, bila mana Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Saudara, ayat ini bukan berkata secara kebetulan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Karena terus terang perbuatan-perbuatan yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus tentang kekudusan yang ada hubungannya dengan kehidupan seksual tadi, itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat tersembunyi. Tapi kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5, ketika dia mengutip sedikit tentang larangan berzina itu, maka Tuhan Yesus berkata bahwa apabila seorang laki-laki dia melihat perempuan dan timbul keinginannya, itu sudah berzina dalam hati. Itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Dan itulah yang dikatakan Roma 2 ayat 16 tadi. Bila mana Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Saudara mungkin berpikir, wah sekarang ini, zaman sekarang ini sudah banyak itu penyimpangan-penyimpangan, ya. Kita baca di berita-berita dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kenapa kok Tuhan belum membalas? Tuhan belum membalas secara perorangan. Tetapi buat orang-orang yang melakukan itu pasti ada pembalasannya. Dan tentu Tuhan akan membuat pembalasan. Tuhan tidak membalas hari ini, Tuhan akan membalas pada waktunya seperti dikatakan Roma 2 ayat 16 tadi. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang benar-benar melanggar kekudusan. Bapak Ibu Saudara, pasti saudara berkata kepada saya, kalau diizinkan ngomong gitu, ya, saya tidak terlibat dengan semua itu. Saya tidak terlibat. Saya juga hubungan suami istri baik, sehat, dan semuanya baik di hadapan Tuhan. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 mengingatkan juga Allah memanggil kita. Jadi Allah menyelamatkan kita adalah untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar dan bukan yang tidak kudus, ya. Lebih lanjut ayat 8 dikatakan bahwa penolakan terhadap hidup kudus ini itu berarti penolakan terhadap Allah. Ayat 8 katakan demikian. Bapak Ibu Saudara, apabila kita tidak memperhatikan hidup kekudusan kita di hadapan Tuhan, maka penolakan itu bukan hanya kepada, tapi itu penolakan kepada Tuhan. Bukan penolakan kepada nasihat Paulus, bukan, tapi penolakan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, hidup dalam pengudusan itu adalah sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita. Tadi saya katakan, kalau saudara diizinkan berbicara kepada saya tidak terlibat dengan semuanya. Oke, baiklah, ya. Sebenarnya orang percaya dalam sepanjang zaman harus tetap hidup dalam pengudusan. Dan jangan kita menolak, dan kita harus tetap taat. Memang dengan perkembangan
segala sesuatu, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang telah diubahkan oleh Tuhan. Tentu banyak praktek-praktek seperti ini, itu hanyalah tinggal sebuah nasihat buat mereka-mereka yang baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 9, inilah salah satu cara untuk kita menjaga kekudusan hidup kita. Saya akan bacakan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Di sana dikatakan memang untuk orang muda. Ayat ini ditujukan kepada orang muda. Tetapi apa yang dinasihatkan untuk orang muda ini? Mempertahankan kelakuannya bersih. Jadi kelakuan bersih itu sebenarnya bukan untuk orang muda saja. Tetapi setiap orang percaya dia harus menjaga kehidupannya, mempertahankan kelakuannya bersih. Itulah maksud daripada pengudusan. Dengan apa mereka mempertahankan? Dengan cara bagaimana? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Bapak Ibu Saudara, menjaga kekudusan itu adalah dengan cara kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Allah. Ini saya membahas sekarang tentang kalau saja saudara diberi kesempatan, saya tidak terlibat dengan semua yang dinasihatkan Paulus dalam ayat-ayat tadi. Itu hanya khusus buat jemaat yang memang masih muda, jemaat yang baru lahir boleh dikatakan. Mereka diberi perlu nasihat-nasihat seperti itu, apalagi mengingat kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam Tesalonika itu adalah seperti itu. Mereka harus menjauhkan diri dari tindakan-tindakan seperti itu. Kalau saya sudah cukup dewasa dalam Tuhan, tetapi marilah kita lihat bagaimana kita hidup juga dalam kekudusan, yaitu kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur itu mengatakan kepada orang muda, karena memang orang muda ini mereka adalah yang paling perlu berjuang keras untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tambah dewasa di dalam Tuhan, mereka semakin sadar akan segala sesuatunya, semakin mantap tindakannya. Ketika sejak masih kecil atau sejak masih muda dia sudah hidup menurut firman Tuhan, maka itu akan tetap dipertahankan sampai sisa umur hidupnya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pengudusan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah yang kita pikirkan, apakah yang kita perbuat, apakah yang kita perkatakan, itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman. Itulah ukuran kekudusan kita, itu adalah firman Tuhan. Dan itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Di dalam Matius 6 ayat 22 itu dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Inilah hal-hal yang perlu dipahami oleh orang-orang yang tidak terlibat dengan semua penyimpangan-penyimpangan seksual seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat 2-8 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Kita juga harus menjaga mata ini. Mata ini, pernah seorang berkata, ini adalah pintu gerbang dosa. Mata ini adalah merupakan pintu gerbang menuju hati kita. Apa yang kita perhatikan lebih banyak dalam kehidupan ini, itulah yang akan mempengaruhi hati kita. Kalau saudara banyak melihat hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, itu juga akan masuk ke dalam hati kita. Dan sekarang kita hidup di dalam zaman yang bebas untuk melihat apapun juga. Melihat hal-hal yang terlarang sekalipun bisa, karena kita punya HP. Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan mengingatkan mata adalah pelita tubuh. Kalau kita banyak lihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu dari televisi, dari acara apapun, inilah yang bisa membawa kita kepada hidup yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita lihat. Sehari-hari kita lihat apa. Jangan biarkan apa yang kita lihat itu memasuki dan memenuhi hati kita. Ini perlu pengawasan yang sangat ketat sekali. Kita hidup dalam zaman kebebasan yang sangat luar biasa sebenarnya. Mata yang selalu melihat yang cemar
yang najis, yang cabul, dan yang sebagainya, maka hati akan tidak kudus dan seluruh kehidupan juga akan menjadi najis. Kita perlu menjaga mata supaya hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Biarlah kita tidak bermain-main lagi dengan apa yang sempat kita lihat sewaktu-waktu dan setiap waktu, tapi ini juga adalah bagian daripada kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Jadi saya ulangi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita menjaga kekudusan hidup kita di dalam pikiran kita. Pikiran inilah yang mengendalikan segala keberadaan kita. Kalau pikiran kita salah, maka kita juga akan berjalan ke arah yang salah. Inilah sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dia katakan, apa yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang harus kita pikirkan setiap waktu. Saudara-saudara, kita sadar bahwa kita sebenarnya memikirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Pagi kita bangun tidur, kita mulai memikirkan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita makan hari ini, usaha apa yang akan saya lakukan, pekerjaan apa yang saya lakukan. Ya. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan supaya segala sesuatu yang memenuhi pikiran kita itu harus segala sesuatu yang baik, yang benar, yang indah, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita jaga hal ini, saudara-saudara. Jadi ada hal-hal yang perlu kita jaga sebagai orang-orang percaya. Menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan, menjaga mata kita, dan menjaga pikiran kita. Saya akan masuk dalam bagian yang kedua, membangun kasih persaudaraan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, itu kata Rasul Paulus dalam ayat 9 dan ayat 10 ya. Itu berarti bahwa jemaat yang relatif muda tadi, jemaat Tesalonika itu, mereka sudah mempraktekkan kehidupan kasih mengasihi di antara sesama. Saudara-saudara, zaman kita dengan zaman Tesalonika sudah berbeda. Pada waktu itu tentu banyak orang yang menderita karena mereka juga masih ada di bawah jajahan Romawi. Ya. Romawi dia berusaha untuk mengambil keuntungan yang cukup banyak dari semua wilayah yang dia kuasai. Mereka menggunakan pajak yang tinggi kepada rakyat itu, dan mereka berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin. Ya. Kemudian banyak orang yang menderita juga. Jadi kalau banyak orang yang menderita, ini lapangan untuk kasih mengasihi itu terbuka lebih luas. Sementara kita hidup di dalam zaman yang cukupan lah, ya, cukupan. Setiap orang punya pekerjaannya sendiri-sendiri, bisa mencukupkan kebutuhannya sendiri. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mempraktekkan lagi tentang kasih persaudaraan, bukan. Ya. Peluang itu selalu ada. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika ada seorang yang mengeritik, ya, seorang wanita yang mengorbankan minyak wangi yang termahal itu, dia tuangkan kepada Yesus, pada kakinya. Kemudian dia mengeringkannya dengan rambutnya. Dan murid-muridnya ada yang mengeritik, kenapa minyak yang mahal tidak dijual dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Orang miskin banyak pada zaman Yesus. Tapi Yesus berkata, dia melakukannya untuk apa? Mempersiapkan kematian. Kalau kamu mau berbuat untuk orang miskin, setiap waktu ada, asal kamu mau, katanya. Jadi kemauan itulah yang harus ada juga dalam kehidupan kita untuk mempraktekkan kasih persaudaraan ini. Kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi. Tetap dari ayat 9 dan 10 yang sudah kita baca bersama tadi ya, Bapak Ibu Saudara. Kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Di dalam ayat terjemahan ayat terbuka, kamu sendiri telah diajar Allah untuk kasih mengasihi. Ya. Firman Allah yang hidup, Allah sendiri mengajar saudara untuk kasih mengasihi. Kalau saudara mau belajar tentang kasih mengasihi, itu
belajarnya dari Allah. Belajarnya dari Allah. Bagaimana saya tidak bisa melihat Allah? Saya mau belajar tentang kasih itu. Saudara-saudara, kita bisa membangun hubungan yang dekat dan akrab dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Membangun kehidupan yang akrab itu berarti sama kita sedang belajar dari Allah. Kalau kita hidup semakin dekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan melimpahkan kasih-Nya semakin jelas bagi kita. Sekarang kita tahu kan bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan kepada saudara-saudara. Tapi sebenarnya yang menentukan pengalaman pribadi tentang kasih itu adalah berapa dekatnya kita kepada Tuhan. Kita tidak akan sadar akan kasih yang besar yang tidak terbatas tadi kalau kita tidak membangun hidup yang dekat dengan Tuhan. Kita hanya sekedar dengar dan kita tahu dan kita mengaku kita terima kasih itu. Tapi kita tidak merasakan sesuatu yang lebih. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, makin kita disadarkan bahwa kasih Tuhan itu memang betul-betul luar biasa. Orang yang mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu hanya orang-orang yang betul-betul mau hidup dekat dengan Tuhan. Membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Baru dia akan merasakan kasih. Dan kasih itulah yang juga akan masuk dalam dirinya dan dia akan praktekkan itu dengan cara mengasihi satu kepada yang lain. Karena saudara dan saya yang sekarang sedang belajar mengasihi dari Tuhan. Ada orang yang belajar cepat tanggap. Belajar sedikit tentang kasih Tuhan, dia sudah bisa mempraktikkannya. Tetapi ada juga orang-orang yang lambat. Bahkan tidak ada juga orang-orang tertentu yang kasih itu kalau dibandingkan dengan kasih Allah yang sempurna, saya tidak ada apa-apanya. Dan kemudian dia benar-benar tidak mau mempraktekkan kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita perlu belajar terus daripada Tuhan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kasih itu semakin mengalir dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya itu kepada kita ya. Di dalam ayat yang ke-10, itu jemaat Tesalonika, itu mereka berani mempraktekkan kasih. Dan biasanya mempraktekkan kasih persaudaraan di dalam Alkitab itu banyak yang diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada yang kekurangan. Itu saudara boleh baca di dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam surat-surat daripada Rasul Paulus ini. Mereka bentuknya seperti itu. Tapi bentuk ini kan tidak akan selalu sama setiap waktu ya. Sebenarnya kita bisa mengasihi satu dengan yang lain dengan saling mendoakan, saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Dan ini sudah semakin lama kita lihat bahwa manusia hidup secara individu ya. Sudah hidup secara sendiri ya. Mereka lebih memikirkan pokoknya diri saya sendiri sudah cukup, ya sudahlah. Buat apa saya harus memikirkan orang lain? Tidak saudara, tapi mewujudkan kasih persaudaraan itu bisa dalam banyak bentuk. Asal kita mau ya. Memang pemberian itu tetap merupakan wujud yang bisa kita bisa lakukan ya. Tapi juga di sisi lain pemberian-pemberian itu juga seringkali disalah tafsirkan ya. Sehingga ada orang-orang tertentu yang bisa bergantung gitu ya. Dan tentu tidak diharapkan seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga tantangannya, bagaimanapun juga kendalanya, bagaimanapun juga sulitnya ya, bagaimanapun caranya, kasih persaudaraan itu tetap harus diwujud nyatakan. Kita sudah berumur 55 tahun saudara dalam tahun ini. Dan biarlah kasih persaudaraan ini juga menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita. Tentang apa bentuknya, bagaimana kita mewujudkannya, tentu kita bisa bicarakan bersama ya, bukan lewat mimbar ini tentunya ya. Saya akan masuk dalam bagian yang terakhir. Bekerja dengan baik dan tekun, ayat 11 dan ayat 12. Di sana Paulus mengatakan bekerja dengan tangan. Ada kata-kata Paulus yang mengatakan bekerja dengan tangan. Bekerja dengan tangan, saya membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini, itu bekerja mencari nafkah sendiri. Itu yang dimaksudkan ya. Kemudian dalam versi mudah dibaca dikatakan lakukanlah pekerjaanmu. Paulus merupakan seorang yang betul-betul
menaruh perhatian dengan apa yang dikerjakan dengan tangan. Menaruh perhatian dengan pekerjaan mencari nafkah ini. Itu sangat mendapat sorotan dari Rasul Paulus. Penulis Alkitab yang lain biasanya hanya tersirat saja di dalamnya seperti itu. Tetapi Rasul Paulus tegas di sini. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, saya kutip saja ayat itu. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini Paulus pengakuannya kepada jemaat Tesalonika juga. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Rasul Paulus dengan tim penginjilannya, mereka bukan hanya mengharapkan bantuan daripada jemaat yang dilayaninya, tetapi dia juga bekerja keras siang dan malam, katanya ya, tadi dikatakan. Sementara kami bekerja siang malam, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam perjalanan itu. Memang terus terang Paulus juga dia pernah menerima bantuan dari jemaat ini, dari jemaat itu. Itu benar. Ya. Tetapi Rasul Paulus tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kita tahu bahwa dia sebagai tukang kemah, ya, tukang membuat kemah. Memang pada zaman itu membuat kemah itu merupakan mata pencarian yang bisa dilakukan dari segala tempat. Ya. Asal mereka membawa segala peralatannya tentunya. Ya. Nah, Rasul Paulus dia memberikan contoh dan teladan seperti yang dia lakukan. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, ini pernyataan Paulus yang sangat tegas sekali. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini ayat ini masih menjadi nasihat yang terbaik sampai kepada hari ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, bekerja dengan tangan itu merupakan suatu hal yang sangat berharga. Ya. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan, tentunya maksudnya ya daripada ayat ini. Kenapa sampai Rasul Paulus mengutip atau memasukkan bagian ini ke dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika ini? Rupanya ada beberapa penafsiran begini, saudara. Jemaat yang masih muda ini, yang umurnya masih 3 kali hari Sabat, mereka juga sudah mendapat penjelasan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan mereka sangat terobsesi sekali dengan itu. Wah, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Buat apa kita kerja terlalu keras? Kerja aja ala kadarnya. Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang malas. Dan mereka akhirnya harus bergantung kepada orang-orang lain. Ayat 12 mengatakan supaya kita tidak boleh mempermalukan. Hidup ini tidak boleh mempermalukan. Ya. Tapi hidup ini harus benar-benar menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas hidup ini. Jadi karena mendengar berita-berita yang seperti apa, penjelasan seperti itu, ada sebagian ya, mereka mulai malas bekerja. Tidak ya saudara. Biarpun kita tahu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, walaupun dikatakan sudah dekat waktunya, ya, tetapi itu jangan kita lalaikan apa yang kita harus kerjakan secara tetap dalam kehidupan ini. Rasul Paulus, dialah satu-satunya rasul yang boleh dikatakan berdasarkan pengakuan ini. Rasul Paulus tidak membedakan pekerjaan yang rohani dan pekerjaan yang jasmani. Kedua-duanya sangat berharga di hadapan Tuhan karena kedua-duanya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya masuk dalam bagian yang terakhir. Penekanan terakhir ini adalah mengenai kata bersungguh-sungguh tadi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita sudah lihat 3 hal penting yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Hidup dalam pengudusan, membangun kasih persaudaraan, bekerja dengan tekun dan baik, maka ayat yang menekankan tadi yang saya sudah singgung pada awal, bersungguh-sungguh lagi. Bersungguh-sungguh lagi. Jadi dengan kata lain, bahwa kita harus menjalani hidup kudus itu harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Membangun kasih persaudaraan itu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Bekerja dengan baik dan tekun itu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tadi saya sudah mengingatkan bahwa dengan berjalannya waktu akan terjadi pasang surut dalam kehidupan ini. Tadi saya pakai pengalaman saya pribadi. Dari kecil saya sudah mendengar berita tentang Yesus Kristus. Itu yang menuntun saya masuk sekolah minggu, terus ke pemuda dan seterusnya dan seterusnya. Masuk dalam pelayanan dan seterusnya.
Saudara-saudara, tetapi itu bukan berarti bahwa saya tidak pernah mengalami pasang surut dalam kehidupan. Ada saatnya seperti begitu rendah sekali, begitu bawah sekali, ada di bawah sekali. Kehilangan semangat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi seringkali ada jalan untuk mengingatkan kembali. Jadi pasang surut inilah yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita harus bawa hidup kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bersungguh-sungguh hidup kudus. Bersungguh-sungguh membangun hidup mengasihi satu dengan yang lain. Bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan baik dan tekun. Biarlah ini kita pegang dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Saya undang barisan musik akan maju. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Saudara, kita nyanyikan mengasihi Yesus. Dan nanti kita lanjutkan dengan melayani Yesus. Mengasihi Yesus. Haleluya.
hebat kuasa-Mu, dan Engkau akan kerjakan kepada kami dalam perjalanan kami. Tuhan, kekuatan kami adalah firman dan Roh Kudus. Mampukan kami untuk tetap hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami sudah terima firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, di setiap gerak hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membawakan korban persembahan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau memberkati dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan silakan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan mari kita memberkati melalui persembahan kita. Rayakan kasih-Nya. Persembahan Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan saya akan informasikan beberapa pengumuman seperti yang sudah tertera di warta Bapak Ibu bahwa Selasa 19 November pukul 4:30 kaum wanita Sipora akan ibadah kunjungan ke rumah Ibu Teguh. Dan hari Kamis 21 Oktober pukul 6 ibadah doa di gereja. Jumat 22 November pukul 12 mari beribadah
puasa, doa puasa di gereja pukul 12 dan pukul 5 mesbah keluarga di tempat Ibu Ruth Heniwati. Nanti akan diinformasikan selanjutnya di grup WA. Dan hari Sabtu pukul 5 Joshua Generation. Mungkin beberapa hari atau beberapa Sabtu Joshua beribadah sampai agak malam Bapak Ibu, karena mereka berkegiatan setelah ibadah. Dan hari Minggu 24 November kita akan ketemu lagi di AOKID pukul 7 dan di pukul 8 ibadah raya. Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di insert, maka kita akan mengingat kembali dan mari mempersiapkan bahwa nanti 8 Desember pukul 5 sore kita akan bersama-sama merayakan ibadah perayaan Natal dan ulang tahun gereja yang ke-55. Ada amplop Natal yang sudah diberikan mulai minggu kemarin. Mari silakan, kalau sudah bisa diserahkan kembali kepada gereja, serahkan melalui kami, kepada saya atau kepada Ibu Elis ya. Seperti itu Bapak Ibu, pengumuman yang ada di warta, mungkin beberapa akan ditambahkan oleh Ibu Gembala. Silakan. Puji Tuhan, haleluya. 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 Masih tetap bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk latihan-latihan, ada latihan sekolah minggu, ada latihan paduan suara, ada latihan kaum wanita, kaum pria. Tetap bersemangat, dan hari ini masih tetap ada latihan paduan suara. Mohon untuk tetap tinggal. Dan untuk tadi disinggung tentang amplop itu, jadi saudara boleh ikut masukkan di persembahan tengah. Nanti itu pun nanti dikembalikan ke bagian bendahara PHB ya. Puji Tuhan. Ada lagi? Kalau tidak ada nanti, kalaupun ada saya infokan di grup. Selamat datang bagi mereka yang mungkin pertama kali baru datang di tempat ini. Selamat beribadah dengan kami dan Tuhan memberkati. Tetap dukung dalam doa untuk tanggal 8, khususnya dalam cuaca, supaya cuaca hari itu cerah, supaya kita bisa kembali bersuka cita. Dan untuk dana, puji Tuhan, Tuhan selalu menyediakan bagi kita. Tapi terus bergerak, masih ada basar yang akan dilakukan oleh kaum wanita di luar sana. Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalamnya. Lalu masih ada lagi basar di minggu yang akan datang. Dan terus bergerak bersama mempersiapkan, karena tanggal 8 bukan berarti sudah berhenti Bapak Ibu. Saya dibisikkan oleh ketua PHB masih ada sekolah minggu, ada tanggal 25, jadi masih tetap berbasar ya saudara ya. Oke. Tapi tanggal 8 tidak ada basar. Kita siap dengan persiapan kita untuk Natal dan perayaan ulang tahun gereja ini. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya mengundang kita berdiri semua, nyanyikan pujian, glory, glory, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory.
Yesus. Dan inilah persembahan kami kepadamu Tuhan. Ibadah pagi hari ini kiranya ibadah yang berkenan dan menyukakan hatimu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Terima yang kasih. mempunyai kemuliaan itu Tuhan. Amin. Engkau akan bertakhta di setiap pribadi. Engkau bertakhta di setiap keluarga. Engkau bertakhta di tengah jemaat ini. Kami percaya ketika kami berada di dalam Engkau, Engkau janjikan kemurahan Allah menyertai kami semua. Terima kasih. Diberkatilah hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan pakai lebih heran lagi dari pemimpin pujian, singers, pemain musik, multimedia, sound system, mereka yang sudah menyambut jemaat masuk ke rumah Tuhan, sampai kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, semua diberkati. Mereka juga yang mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di belakang, menyediakan makan bersama para pelayan, diberkatilah. Guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pagi hari, diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau dan kami umat-Mu yang sudah datang beribadah kepadamu. Kami pun rindu untuk terus bergiat di dalam Engkau, di dalam ibadah-ibadah kami. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia di dalamnya. Tuhan, berkati persembahan umat-Mu, kecil ataupun besar, Tuhan berkati mereka. Dan bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan, Engkau berkati. Mari angkat tanganmu, Engkau yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, perhatikan setiap tangan-tangan mereka yang bekerja, menghasilkan usaha dari setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kembalikan berkat kepada mereka di dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencarian umat-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu, mereka lakukan firman Tuhan. Firman-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah perayaan Natal dan perayaan ulang tahun gereja pada tanggal 8 nanti. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan yang campur tangan. Jauh dari acara ini akan kami lakukan. Kami persiapkan diri kami persiapkan hati kami untuk kami datang beribadah kepadamu, bersuka cita bersama-sama. Biarlah ini bukan hanya sekedar perayaan Tuhan, tapi kami ingin mengalami Engkau Tuhan, mengalami Engkau di dalam pribadi dan keluarga kami semua. Terima kasih semua kerja dari para panitia. Tuhan, Engkau memberkati apapun bagian-bagian yang sudah kami ambil untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Berikan kami sukacita untuk melakukannya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau memperhitungkan segala apa yang kami sudah lakukan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Setiap dana yang kami butuhkan, Tuhan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Setiap basar yang kami juga sudah lakukan dan kami masih tetap lakukan, Tuhan juga memberkati, melakukan berlipat kali ganda di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Setiap persembahan-persembahan umat-Mu dalam persembahan untuk Natal, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Pemeliharaan Tuhan ada di setiap kami, ada di setiap keluarga kami. Sepanjang minggu berjalan, kami berjalan dengan percaya Tuhan Engkau membela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat pulang, kita pulang dengan membawa segala berkat kemurahan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.